Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Kita dari tim IPM kembali lagi kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, walaupun lewat YouTube, kita tetap ada di dalam doa bersama sehati, sepikir untuk kita bisa mencapai kepada tujuan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, silakan. Doa buka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu. Hingga saat ini kami masih boleh merasakan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami semua ya. Oh Yesus, kami datang Tuhan pada saat ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dengan seluruh keluarga kami, warga binaan Bola Kapau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau tetap baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari permulaan pertama, pertengahan sampai tamatnya Tuhan. Engkau Tuhan mau melawat kami semua. Berikan kami sukacita-Mu, sejahtera damai-Mu Tuhan. Dan kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dan kami tahu Engkau akan duduk di atas tahta kemuliaan. Yesus, Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mencintai Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom, apa kabar? Mari kita sapa mereka. Kami yakin dan percaya Bapak-bapak di sana juga dalam keadaan sehat, kami juga sih dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita angkat pujian kasih dari surga. Kita fokus kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Haleluya, yes. Amin.
bawa hidupku. Bawa hidupku. Benar Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau melihat Tuhan teman-teman kami Tuhan yang ada di pulang kapal Bapa. Kau melihat tangan-tangan mereka Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mereka datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa hidup mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hatiku sekarang, yes, amin. Baru harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, doa-doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami Tuhan sebagai rumah doa-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Benar Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai rumah doa-Mu ya Bapa. Jadikan teman-teman kami juga Tuhan yang di pulang kapal sebagai rumah doa ya Bapa. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Datang menyembah-Mu, jadikan. Yes, amin Tuhan. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Bapa. Yes. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita angkat suara-Mu, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di pulang kapal, kau angkat suara-Mu, buka suara-Mu, buka suara-Mu. Kau mohon kepada Tuhan Yesus apa yang kau minta. Buat permohonan-Mu lebih lagi fokus saja kepada Tuhan Yesus. Ayo angkat suara-Mu, suara-Mu lebih lagi. Oh haleluya Bapa. Hidup ini kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak membawa apa-apa. Kita datang tidak membawa apa-apa. Dan pulang ke rumah Bapa tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya iman, percaya dan keselamatan. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Bawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggalkan semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat
Kami akan tinggalkan semua Bapa. Kami hanya membawa hati kami. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami pada saat kami menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara diberkati dengan pujian ini. Saya yakin dan percaya saudara di sana, kami di sini sama-sama diberkati. Mari kita angkat pujian lebih girang lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil bertepuk tangan. Kita bersaudara. Yes. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan dari atas pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Coba Anda tunjuk kepada temannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tunjuk tangannya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Sejalin mesra semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekarang. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita pandang dari gereja mana? Yes, amin. Gereja mana? Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kita pandang dari suku mana? Ayo. Kita pandang dari suku mana? Asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Kalau hatiku seperti hatimu, kaulah saudara dan saudara. Kita pandang dari bangsa mana? Kita pandang dari bangsa mana? Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatimu, kaulah saudara dan saudara. Kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara. Sekali lagi, kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara dan saudariku. Amin. Amin. Jadi kita tidak pandang dari gereja mana, suku mana, dan bangsa mana. Di samping kanan kiri kita, itulah saudara kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita kembali duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, amin. Yes. Thank you, Lord. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat kau nanti baru. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu
situasi, suasana yang semakin hari kami percaya ketika kami tetap bersekutu di tempat bersama warga binaan Pondok Gula Kapal Bekasi ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersekutu kembali setelah kami mendengarkan pujian dan penyembahan yang hanya kepada Raja di atas segala raja. Saatnya ini Tuhan, dalam suasana di mana hadirat Allah ada di tempat ini, kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara terhadap hamba-Mu Tuhan, biar urapi melalui lidahnya supaya penyampaian firman ini membuat kami semua yang mendengarkan, semua merenungkan, akhirnya kami dapat melakukan firman yang kami terima hari ini. Hadirat Allah tetap ada di tempat ini dan kami yakin dan percaya setiap kuasa-kuasa roh jahat ingin mencuri firman Tuhan disampaikan. Kami satukan hati di dalam nama Yesus. Kami mengusir, kami perintahkan keluar dari ruangan ini. Dan biarlah kami semua bersama warga binaan Gula Kapal ini yang tetap duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman. Sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang ada di lapas Gula Kapal. Kembali lagi kita membaca Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah. Ya, kalau saudara dan saya memegang setiap prinsip-prinsip dalam firman Allah, saudara akan mengasihi apa yang disebut firman itu sendiri, karena firman itu sendiri akan membawa kita kepada kelepasan. Firman itu sendiri akan membawa kita kepada kesembuhan dan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan bagi kita lewat korban Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu sudah pasti menjadi bagian kita, sudah menjadi milik kita. Dan saudara dan saya dan kita semua di tempat ini, kita tetap berdoa biar keselamatan itu tetap ada di dalam hidup kita. Haleluya, karena bukan awal yang menentukan, tapi akhirlah yang menentukan kehidupan kita, saudara. Kembali lagi kita pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam pelayanan Ishak Prison Ministry, kita tetap berdoa bagi saudara-saudara yang ada di lapas Gula Kapal, harus tetap setia, harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam, saya berikan judul ya, tema khotbah yang saya bawakan hari ini. Judulnya adalah Penjara Hati. Tapi ini bukan lirik lagu ya, atau ini bukan judul sinetron ya. Ini saya dapat dari bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan. Saya minta sama Tuhan ya, dan puji Tuhan, Tuhan berikan judul ya untuk sama-sama kita bahas. Kenapa? Karena saya bikin judul yang segampang mungkin, gampang diingat, supaya saudara juga gampang mengingat tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, kembali lagi apa yang tertulis dalam Alkitab, itu inti sarinya yang kita harus dapati di dalam hidup kita. Ya, walaupun saudara membaca buku yang huruf mati ini, ya, tapi inti sarinya lah yang harus tertanam di dalam hati kita. Jadi judulnya saya bawa kepada pengertian yang sederhana, kepada pengertian yang sama-sama kita bisa mengerti. Ya, jadi saya beri judul Penjara Hati. Ya, saya ambil tema khotbah ini di dalam Amsal 18 ayat yang ke-1. Ya, kita buka Amsal 18 ayat yang ke-1. Amsal 18 ayat yang pertama. Haleluya. Nanti kita buka lagi di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10. Ya, kita baca dulu Amsal 18 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya,
amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya, sekarang kita buka Yeremia. Suratan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Warga binaan Lapas Bola Kapal. Ya, ketika saudara dan saya mengalami kesendirian, bukan artinya tidak boleh, tapi artinya menyendiri sesaat boleh, tapi kalau tersendiri itu yang berbahaya. Kenapa? Karena kalau udah jumlah bilangannya sendiri, nggak ada yang lain, hanya dia sendiri, ya, segala hal yang negatif itu akan timbul di dalam hati, di dalam pikiran. Kita diciptakan, manusia diciptakan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan manusia berbeda dengan binatang. Kalau binatang, dia hidup sendiri, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan. Dia hanya ada naluri. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu diciptakan untuk saling berhubungan. Yang setuju katakan haleluya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Amsal 18 ayat yang ke-1. Ya. Kita baca Amsal 18 ayat yang ke-1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita ada di dalam kesendirian, yang terjadi adalah hikmat manusia. Ya, hikmat manusia itu akan menyelesaikan hidup manusia sendiri. Kalau hikmat itu dibawa oleh hikmatnya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan karunia kepada orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut tidak minta kepada Roh Kudus, tidak minta kepada Tuhan, diberikan hikmat, saudara, saya nggak menjamin kalau orang tersebut bisa hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena sifat yang menyendiri itu adalah, saya catat di sini saudara ya. Kesendirian akan membawa dampak negatif bagi kita jika kita terbawa oleh kesendirian. Ya. Dan apa isi daripada kesendirian? Kesendirian itu bicara tentang apatis. Nah, kalau sudah apatis, ya, apatis itu artinya segala sesuatu yang dia temui di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam mata, di dalam apa yang dia kerjakan, semuanya serba salah. Kenapa? Karena dia sifatnya sudah acuh tak acuh terhadap semua yang ada, terhadap semua aspek emosional. Nah, ini hanya didapat dari bagaimana cara dia membawa diri. Nah, kehidupan orang-orang yang sendiri, ya, kalau mungkin di lapas atau di dalam penjara, mungkin tidak ada tempat untuk sendiri. Maksudnya sendiri selain daripada ruang isolasi, ya. Nah, kalau saudara ada di ruang isolasi yang hanya berapa meter kali berapa meter saja, saudara berminggu-minggu di tempat itu sendiri, saudara juga bisa stres. Betul nggak? Ya, kita menyendiri 1-2 hari aja, ya, kita bisa stres. Tapi kembali lagi, ketika di dalam kesendirian kita itu ada hasrat untuk datang kepada Tuhan, disitulah kunci keberhasilan kita. Haleluya. Haleluya. Sama seperti Musa. Musa dia harus tinggal sendiri di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun sebelum dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa harus menyendiri. Dia hanya menggembalakan kambing domba ayahnya, mertuanya itu hanya beberapa ekor saja. Selama 40 tahun. Saudara bayangkan, Musa sendiri 40 tahun di padang gurun, saudara. Ya. Kalau bukan karunia daripada Tuhan, dia bisa udah mati mendadak, saudara, ya. Kenapa? Karena dia juga masih manusia. Ya, begitu juga dengan kita, saudara. Nah, saya berikan contoh di sini bagaimana hidup tentang orang yang menyendiri. Ya, coba kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang keempat.
ayat yang keempat. 2 Samuel 4 ayat yang keempat. 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat. Ya. Ini ada seorang anak namanya Mephiboset. Nah, Mephiboset ini dia adalah anaknya daripada Yonatan. Yonatan ini adalah anaknya Saul. Nah, Saul sangat membenci Daud. Tapi anaknya Saul, Yonatan, itu teman akrabnya Daud. Nah, kita baca ya. 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Kita lanjut di pasal yang ke-9. Ayat yang pertama. 2 Samuel 9 ayat 1. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hambaku tuanku, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ada perbandingan ya. Kalau saya cepat saja, ada perbandingan antara Mephiboset dengan seorang yang bernama Kain. Ya. Kain, saudara pasti sudah tahu cerita tentang Kain. Kain adalah anaknya siapa? Kain adalah anaknya Adam dan Hawa. Kain punya adik namanya siapa? Habel. Dan apa yang dilakukan Kain terhadap Habel? Membunuh Habel. Kenapa? Karena persembahan Kain itu ditolak oleh Allah, persembahannya Habel diterima oleh Allah. Nah, sampai di persembahannya Kain. Ketika Kain sedang duduk-duduk diam, tiba-tiba Tuhan datang lewat firman Tuhan, mengatakan seperti ini, Kain, kenapa mukamu muram? Ya, kalau mukamu muram, nanti dosa sudah mengintip di depan isi hatimu. Kamu harus bisa berkuasa atas dosa itu. Dan lagi, ketika Kain menyatakan bahwa dia ada kemauan untuk membunuh adiknya, disitulah Allah sudah berfirman kepada Kain. Tapi karena Kain memang berniat untuk membunuh adiknya, akhirnya terjadilah. Ya, ketika dia bunuh adiknya, apa yang terjadi? Dia melarikan diri dan akhirnya dia membangun sebuah kota. Ya, kenapa? Karena Allah sudah berfirman kepada Kain. Kain itu lari, ya, tapi dia akan dikejar oleh beberapa orang yang akan mengejar dia. Ya. Dan hukuman ini yang dibuat oleh Allah ini adalah hukuman bagi Kain itu tidak adil. Tapi bagi Tuhan itu sebuah keadilan. Nah, jadi pada saat Kain sedang membangun sebuah kota, tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk dia menyendiri, saudara. Ya.
Kain bikin sebuah kota agar dia hanya bisa membawa istri dan anak-anaknya untuk mereka sendiri membangun sebuah keluarga. Nah, berbeda dengan Mephibosheth. Mephibosheth dia tinggal di daerah yang namanya Lodebar. Kalau saya cari di kamus, Lodebar itu artinya adalah tempat yang terpencil. Ya. Lodebar itu tidak ada hubungan keluar dan tidak ada juga hubungan ke dalam. Jadi sama seperti ada di penjara. Lodebar itu adalah di sebuah wilayah yang terpencil. Ya. Nah, tidak kembali lagi Lodebar itu memang sudah sepertinya wilayah yang sudah tidak diingat lagi. Nah, berbeda dengan Kain. Ya. Dua hal ini yang kita sama-sama belajari tentang bagaimana sikap hati ketika hati kita di penjara. Saudara yang kasih Tuhan, bukan masalah penjaranya, tapi masalah hatinya. Ketika kita ada di luar pun, kita yang ada di luar ini, kita masih bisa dipenjara hati kita. Oleh apa? Oleh dosa. Ya. Kita masih bisa dikuasai oleh dosa dan akhirnya kita terpenjara karena dosa. Nah, saudara yang ada di dalam penjara, memang yang kiri kanan saudara lihat adalah tembok. Tapi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan tembok yang saudara lihat, tapi yang saudara lihat adalah Tuhan. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus kita lalui bersama, saudara. Kita yang ada di luar, ketika kita ada di dalam dosa, kita ada di dalam penjara hati kita. Saudara yang ada di dalam penjara, ketika saudara sudah terbebaskan karena nama Yesus ada di dalam diri saudara, saudara bebas. Saudara enggak merasa sendiri lagi. Saudara seperti orang-orang yang mau berkarya, orang-orang yang melakukan segala sesuatu. Tindakan-tindakan saudara itu terlihat oleh teman-teman saudara bahwa saudara itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi bagian kita, saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika Mephibosheth mengatakan begini kepada Raja Daud. Ketika Raja Daud mengatakan, Mephibosheth datang dan segala kepunyaan Saul, opanya, segala kepunyaan nenek moyangmu itu menjadi bagianmu. Daud tidak mau mengambil bagiannya Saul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mephibosheth berkata seperti ini, bagaimana mungkin raja bisa mengingat aku, karena aku ini adalah anjing mati. Nah, saudara kasih Tuhan, pernyataan Mephibosheth menyatakan bahwa dia adalah seorang yang apatis. Dia tidak peduli akan setiap emosional, aspek emosional, apalagi untuk bisa bermasyarakat, apalagi untuk bisa bersosialisasi. Mephibosheth sudah menutup dirinya, saudara. Dan untuk itu, Mephibosheth harus dilepaskan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara Daud mengasihi keluarga daripada Mephibosheth. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali lagi, hidup di dalam kasih itu tidak mudah. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, juga kasihlah sesama manusia. Nah, nomor 1 kita harus mengasihi Tuhan. Nomor 2 baru kita mengasihi sesama. Nomor 3 baru kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, apa yang terjadi di dalam hidup kita ketika kita ada di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan ini, saudara? Mari kita buka di dalam Amsal 9 ayat 8-9. Coba kita baca Amsal 9 ayat 8-9. Amsal 9 ayat 8-9. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang Mephibosheth didapati, kalau kita saudara baca terus 2 Samuel pasal 9 dan seterusnya,
akhirnya Mephiboset itu dapat menerima dirinya sendiri. Ketika Raja Daud mengasihi Mephiboset, ya, Mephiboset boleh sehidangan dengan raja, ya, dalam makan sehari-harinya. Akhirnya Mephiboset bisa menerima dirinya sendiri. Kenapa? Karena Mephiboset adalah orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu mau dinasehati. Haleluya, haleluya. Kita nggak bisa menasehati seorang pencemooh. Kita nggak bisa menasehati seorang bebal. Kenapa? Karena orang bebal, dia akan tetap bebal. Selamanya dia tidak akan mengenal tentang kasih. Tapi seorang yang bijaksana, ya, dia akan mengenal kasih. Kenapa? Karena ketika dia memiliki kasih di dalam hidupnya, kebijaksanaannya semakin bertambah, saudara. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Haleluya. Ketika saudara dan saya diberi nasihat, siapapun kita, di sini tidak ada tolak ukur umur, ya. Dan tidak ada kata pendeta, tidak ada kata hamba Tuhan, tidak ada kata seorang pengusaha atau seorang yang tinggi pangkatnya, tidak. Di sini dikatakan orang bijak. Orang bijaksana. Jadi makanya orang bijaksana, status orang bijaksana adalah apa? Rendah hati. Sama seperti Mephiboset. Mephiboset, dia mengatakan dirinya adalah anjing mati. Tapi karena kasihnya Daud kepada Mephiboset, maka Mephiboset pelan-pelan diangkat. Ya, haleluya. Roda kehidupan Mephiboset lama-lama diangkat dan dia menjadi seorang yang tinggal di dalam kerajaan daripada Raja Daud. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 13 sebagai bagian yang terakhir. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9 sampai 15. Ibrani 13 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan. Ibrani 13 ayat 9 sampai 15. Ini adalah jalan keluar untuk kita bisa keluar dari penjara hati kita, ya. Ibrani 13 ayat 9 sampai 15. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Haleluya. Haleluya. Sampai 15, ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita ada di dalam penjara hati kita nggak bisa melihat dan kita mulai apatis atas hidup bersosialisasi kita. Kita mulai menutup diri kita terhadap orang-orang luar. Di sini kasih Allah terjalin baik dengan hidup kita. Kenapa? Karena Allah mau menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Ketika Allah mau menyelamatkan kita, kita memiliki hati yang rendah di hadapan Allah. Maka terjalinlah keselamatan itu di dalam hidup kita. Ada hubungan, ada kontak batin kita dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mau memberikan karunia-Nya kepada kita. Yaitu apa? Keselamatan. Nah, kembali lagi saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang Ibrani pasal 13. Ada kiat-kiat bagaimana kita harus terlepas dari penjara rohani. Yang pertama, jangan mau disesatkan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara ada di dalam kesendirian, kita hanya bisa mendengar apa? Hal-hal yang negatif yang datang dari iblis. Iblis akan buat kita, setan akan buat kita sedemikian rupa untuk kita bunuh diri. Itu sudah jalannya, saudara. Kenapa? Karena di dalam kesendirian tidak ada lagi harapan. Betul nggak?
orang-orang yang menyendiri, ya, tidak memiliki harapan. Yang ada apa? Bunuh diri. Pagi hari ini kami dari tim IPM mau melihat saudara yang dikasih Tuhan yang ada di lapas bola kapal tidak ada lagi menyendiri. Ketika saudara menyendiri, tidak mau bergaul dengan yang lain, saudara yang kasih Tuhan, ingat, Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita, jangan mau disesatkan. Dan yang kedua, hatimu harus diperkuat dengan kasih karunia. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Ya, lewat doa syafaat itulah maka kasih karunia akan diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang mau terlepas dari penjara hati ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan ada bagian-bagian yang harus kita pelajari, saudara. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, saya bacakan. Ini adalah jalan keluar. Ayat yang ke-10. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara ada di dalam penjara hati, saudara harus mengenal bagaimana cara Yesus mati menembus dosa saudara dan saya. Ketika Yesus mati menjadi korban, itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama, saudara. Ya, binatang-binatang hanya adalah gambaran dari bagaimana cara Yesus akan mati. Sedemikian rupa, saudara, penderitaan Yesus di kayu salib itu yang akan membawa hati kita terlepas dari setiap keapatisan di dalam hidup kita, saudara. Saudara harus mengenal siapa yang menebus saudara. Haleluya. Saudara harus mengenal siapa yang menyelamatkan saudara. Kenapa di sini katakan kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Mezbah di dalam hidup kita, itulah mezbah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Artinya kita melayani pekerjaan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan setelah kita lahir baru. Haleluya. Sebelum kita lahir baru, kita juga harus bisa tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi hidup kita. Sama seperti Daud mengasihi Mephiboset. Daud tidak lihat masalah ukuran banyaknya banyaknya kekayaan daripada Saul. Semuanya itu Daud tidak mau cicipi sedikit pun. Itu milik Saul. Dan untuk itu juga bagaimana juga dengan hidup kita, saudara. Hidup kita sudah ditebus. Untuk itu jangan lagi kita harus melihat kekayaan di dalam dunia ini, saudara. Kenapa? Karena kekayaan dalam dunia ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Untuk itu ayat yang 11 mengatakan karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban menghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Artinya apa, saudara? Ya, perkemahan itu bicara tentang bagaimana hubungan kita, ya, patok-patok hubungan kita, ya, di mana kita bisa berhubungan antara kita satu dengan yang lainnya, ya. Kemah itu menyatakan, batasan-batasan hidup rohani kita. Batasan saya di sini. Saya harus bertingkah laku yang baik ketika saya sudah ada di dalam Kristus, ketika saya ada di dalam Tuhan. Tapi kalau yang dulu saya di luar daripada batas-batas, saya nggak tahu apa-apa, melakukan sesuai dengan iman, saya binasa. Tapi ketika saya ada di dalam Tuhan sekarang, saya ada di dalam kemahnya Tuhan, saya harus berlaku sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup saya. Nah, ini yang menjadi gambaran dari mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan pelanggaran kita, dan Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari penjara hati kita. Saudara yakin, saudara mau dilepaskan dari setiap penjara hati, saudara mau dilepaskan dari setiap
keapatisan di dalam hidupmu? Saudara mau, ketika saudara mau, ya, maka ayat yang ke-12 di sini menyatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Haleluya. Dengan darahnya Yesus sudah menguduskan saudara dan saya. Untuk itu kita bisa terlepas dari setiap penjara di dalam hati kita. Hanya Yesus dapat melepaskan saudara, bukan kita. Kita hanya hamba-hamba Tuhan dan kita hanya bisa berdoa. Saya yakin dalam doa syafaat nanti Ibu Yasti akan berdoa buat saudara-saudara yang ada di lapas gula kapal. Saudara-saudara harus memiliki kesehatian dengan kami. Apa? Kesepakatan dengan kami. Yaitu apa? Saudara mau dilepaskan. Saudara mau terlepas dari penjara hati. Ketika saudara punya niat untuk terlepas dari penjara hati, maka doa ini yang sebentar akan kita doakan sama-sama. Itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat satu lagu dulu. Setelah itu nanti saya berikan waktu kepada Ibu Yasti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Selidiki aku, lihatlah hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang hidup dalam hidup kami, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Begitu Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kami adalah manusia berdosa. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja.
Engkau sudah berikan karya-Mu yang terbesar. Amin. Engkau menebus setiap dosa kami. Engkau membebaskan kami. Banyak segala kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, kami boleh masuk dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu yang terbesar ini Bapa. Sehingga teman-teman kami yang ada di lapas bulak kapal tidak menjadi apatis, boleh mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Banyak sekali yang dihadapi masalah oleh teman-teman kami yang ada di bulak kapal. Baik masalah rumah tangganya, masalah keluarganya, masalah anak-anaknya, masalah orang tuanya, bahkan masalah pribadi demi pribadi. Tuhan, kami nggak bisa mengandalkan manusia, karena manusia mengecewakan. Tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit kembali untuk membebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Dosa seperti merah seperti kirmisi pun Tuhan sudah buat putih seperti salju. Kami mengucap syukur Bapa. Teman-teman kami di bulak kapal boleh mengucap syukur. Entah apapun dosa yang sudah kami lakukan, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, di dalam sekolah kehidupan ini Tuhan, kami boleh meresponi setiap panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Tuhan, Engkau memulihkan setiap rumah tangga. Engkau memulihkan setiap keluarga. Dan kami percaya saat menunggu proses hukuman berjalan Tuhan, teman-teman kami boleh mengalami Engkau Tuhan, mengalami perjumpaan yang khusus dengan Engkau Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sahabat bagi orang-orang yang kesesatan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau melawat teman-teman kami saat ini. Biarlah teman-teman kami boleh mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu Tuhan, dan pemulihan demi pemulihan terjadi. Tidak ada yang merasa hancur lagi hidupnya, tidak ada yang merasa hidupnya hampa, tapi Tuhan yang telah mengisi setiap kekosongan hati saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman kami boleh bersyukur buat kasih Yesus yang ajaib dalam hidup mereka. Dan proses hukuman berjalan secara tidak disadari, teman-teman kami boleh mengalami kebebasan dalam Engkau, mengalami kemenangan dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menyelesaikan setiap masalah demi masalah, setiap beban demi beban di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman kami mengalami kemerdekaan bersama Yesus, kemenangan bersama Yesus. Dan kami percaya teman-teman kami boleh menyelesaikan sekolah kehidupannya dengan sukacita daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap kesehatan teman-teman kami. Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, baik penyakit kulit yang sering timbul. Tuhan Kau menolong dan tidak membiarkan sakit penyakit itu ada atas teman-teman kami. Tuhan melawat. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap teman-teman kami disehatkan dan COVID-19 tidak ada atas teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang beban-beban dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga
juga berdoa untuk pemimpin yang ada di lapas gelap kapal, untuk menolong para pemimpin Tuhan, biar mereka bisa memberikan ayoman yang terbaik buat teman-teman kami. Mereka boleh menjadi bapak, boleh menjadi ibu atas teman-teman kami, sehingga teman-teman kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya kepadanya boleh berkata amin. Mari kita bangkit berdiri dan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menolong memimpin kita, memberikan arahan kepada kita, menghibur kita, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Nah, di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia, dan nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini, selesaikan pembinaan kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa isi form permohonan doa supaya nanti di Jumat-Jumat yang ke depan kita akan berdoa lebih spesifik lagi buat pergumulan saudara. Puji Tuhan, haleluya, sampai ketemu. Tuhan.